يا حبيبي يا محمد. برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أنت لم تجلب منا بالغفران والتسع بالإحسان والسهل بما سأل والمعبد بما أمل وأن تجعلنا مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وبمراية الدين القوي في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة وصورة واكشف لنا وكربة المطرودين واقضي لنا المدينين واغفر للمجنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وانصر العدل بالولاد حقي بجمع الأولي والأبطال وأيده بتعيد من عندك ونصر على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Wa ba'du, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini kita ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah di dalam majelis salawat, di dalam majelis memperingati, mentakzimkan, membesarkan bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpul kita pada sore ini sebab rahmat Allah tercurah terlimpah kepada kita barataan. Amin. Semoga Allah meridai lawan kita barataan. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita barataan. Semoga Allah juga mengampuni dosa dan kesalahan kita barataan. Amin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kita umat Islam itu memperingati maulidnya Nabi. Bila datang bulan Rabiul Awal, mulai hidup sehari sampai mengantar bulan. Bahkan ada di satu daerah di kampung Ulun sana, itu bila inya menyambut bulan, esok hidup sehari, malam ini itu sudah baca maulid, kemudian diisi pulang dengan ceramah, masak beraneka macam makanan, yang mana makanan itu di hari kegiatan itu dilaksanakan, malam itu dilaksanakan, itu dibagi untuk dimakan atas syukur tibanya bulan Rabiul Awal. Karena pulang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, terus berpindah-pindah satu tempat ke tempat lain, itu mengisahkan awal kelahiran Nabi kita sampai menceritakan Nabi kita diangkat oleh Allah jadi Rasul, sampai perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi selama 23 tahun itu diceritakan. Dari hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-29. Nanti di hari ke-30, besok hari 30 bulan Rabiul Awal, itu ada lagi kegiatan tradisi bergembira, yaitu malapas bulan, mengantar bulan. Jadi ada yang disebut menyambut bulan,
ada yang disebut ma'antar bulan. Jadi kita kesimpulan terakhir dari ma'antar bulan itu tadi, bahwasanya bulan mulia ini dijemput, bulan mulia ini pun diantar. Semoga di tahun kedepannya kita diberi umur oleh Allah untuk berbahagia, bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kami di sana sabulanan itu bermulutan. Nyambat kami bermulutan karena perkara mulut. Tontong nisahakan Nabi mulut pulang makanan. Nah makanya ngarannya bulan mulut. Tapi bila bulan maulid berarti itu berkait dengan cerita kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahari buai ada paman Nabi. Paman Nabi ini sabapak oleh abah Nabi, ngaran Sidin Abu Lahab. Abu Lahab ini anaknya Abdul Muttalib. Mamahnya lain daripada abah Nabi kita. Abah Nabi kita bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, tapi ibu lain. Nang sauma sabapa yang sekandung, seibu seayah, itu satu. Saudara Abdullah bernama Abu Talib. Jadi Abu Talib ini seayah dan seibu dengan Abdullah abah Nabi. Maka ketika kakek Nabi kita wafat, usia Nabi berkisar kurang lebih 10 tahun. Itu Abu Talib diwasiati oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Nabi tadi. Berisi anak yang seibu, yang tidak seibu. Anak Sidin juga, cuma ibunya lain. Bernama Abu Lahab. Paman, sama pada paman, tapi paman di jihad abah. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, lahir Nabi pada 12 Rabiul Awal, waktunya subuh, tengah malam menjelang subuh. Harinya hari Senin. Kalau hari Sabtu itu hari Ahad, itu harinya Tuhan. Isnain artinya hari kedua, Ahad tuh artinya hari pertama. Qul huwallahu ahad. Ahad itu ampun Tuhan. Lalu di hari kedua ini Allah wujudkan kekasihnya. Jadi bukan semua apa yang terjadi kepada Nabi itu tidak ada hikmah. Dari hari lahirnya Nabi aja ada hikmah. Maka kata Nabi, ulidtu yaumal isnain. Aku kata Nabi dilahirkan hari Senin, fa'ana asumu, maka aku puasa di hari itu. Itu tandanya Nabi syukur di hari lahir. Nah kalau kita lahir hari Kamis, puasalah hari Kamis, mensyukuri hari kelahiran kita. Jangan selamat ulang tahun kami ucapkan, itu lagu bagus. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk
alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladi mabruk. Jadi misalkan selamat ulang tahun, semoga berkah umum. Boleh, tapi niatnya mensyukuri hari kelahiran. Jangan tiup lilinnya, tiup lilinnya. Kalau meniup sudah hidung seorang nanti tiup lilin. Kada seorang yang meniup lilin, kada usah pakai itu. Ya, bedakan antara umat Islam, orang Islam dengan orang non Islam. Kan lagunya Happy birthday to you. Pinamuyong muncul menyebut. Kada usah itu. Itu lain buat kita. Buat kita apa? Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Nang dibakar dupa. Mabruk alfa mabruk tuh. Guru aja murid pian nih guru aja bakar dupa hitung ulun ya. Nah itu ngarannya Nabi itu harum, senang kepada nang harum-harum. Dupa itu harum, nang di selarang itu kemenyan. Mbah Dukun, nah itu nang kada boleh, nang lagu alam toh. Dia bisa buat memaming akan anunya. Nah, amunnya dupa ini kesenangan orang sah. Nabi senang berharum. Jadi aku bakar dupa karena Nabi senang. Aku pun ikut senang. Apa lagu pramuka tuh gitu tadi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu kita tuh lawan Nabi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la la. Ingat aja mas. Kita tuh sanang aja. Tapi kan Nabi lahir umat bulan ini bulan bersanang-sanang aja. Bulan berami-rami, bulan bergembira-gembira. Ada senang dalam hidup ini. Nah, dunia ini dunia ini adalah tipuan. Jadi jangan sampai tertipu dengan manisnya dunia nang sesaat, tapi mengabaikan bahagia yang abadi. Nah, itu mata aja. Kada ada anak sedih beratus tahun tu kada ada. Nah, artinya pun ada orang berumur 100 tahun itu ajaib, aneh, tapinya nyata. Nah, artinya selambat-lambatnya tuh kita ratusan tahun aja hampir sakit. Tapi kalau di akhirat kita sedih terus-terusan, nah ini rugi. Dikubur kita sedih terus-terusan, rugi. Makanya orang juhud itu lah. Juhud tuh, orang juhud itu tak ada hirau dengan dunia ini. Nah, andai ada dunia juga, sidin itu dititipi Allah dunia, pas sidin gunakan dunia sidin itu untuk bahagia akhirat. Ada nang berami-rami dalam di dunia kada, tapi sidin gunakan kayak apa dunia ini supaya mula aku bahagia.
bahagia di akhirat. Karena pandangan orang juhud ini, dunia ini setumat kebahagiaannya kadada nang abadi. Maka ujar orang juhud, aku lebih memukuskan, aku lebih mengutamakan kebahagiaan yang kekal abadi. Itulah pandangan Nabi. Ibu, kita hari ini memperingati maulidnya Nabi. Tentu kita akan mengikut, berusaha untuk mengikut, berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Ibu, Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Syama'il itu disebutkan bahwasanya tidak pernah bermalam 1 dinar 1 dirham pun di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Duit dinar dirham itu ada sampai kapal malam di rumah Nabi, habis sidin bagi. Nah itu Nabi. Nabi ini contoh akan bahwasanya dunia ini kada ada apa-apanya. Jangan ketipu dengan masalah dunia, mengabaikan masalah akhir. Nah kayak ini nah, misalnya tadi ibu ada dapat proyek atau dapat pekerjaan atau usaha hari ini. Apabila aku gawi hari ini usaha itu akan memperoleh hasil 1 juta. Tapi ada undangan maulidan, pian lapas acara bermaulidan demi mendapatkan nang 1 juta tadi, maka rugi kita masih. Ini hebatnya kegiatan memperingati maulid Nabi ini. Mulianya kegiatan memperingati maulid yang mana di dalamnya itu terdapat memuji akan Nabi, menceritakan kehidupan Nabi, bersalawat kepada Nabi, diajarkan ilmu Nabi, diceritakan kehidupan Nabi. Wah ini sudah dunia lawan isi-isinya, kita duduk sesaat di sini, sejam di sini. Nah itu dunia sama isi-isinya, emasnya ada, berliannya ada, intannya ada, jamrudnya ada, platinanya ada, semua perhiasan dunia ada. Sampai ke mobil-mobil mewah ada, sampai ke pesawat yang super cepat itu ada. Dunia ini fasilitasnya lengkap. Dikasih lawan di kita, kasih, arti dikasih itu diberiakan lawan di kita. Mulai sertifikat tanahnya habis segan kita, mulai sertifikat rumahnya habis segan kita berdatang, BPKB mobil kendaraan habis dikasih sama kita. Semuaan diberiakan lawan di kita, gedung-gedungnya diberikan lawan di kita, apa aja kemewahan dunia ini dikasih, diunjuk lawan di kita. Tapi Allah kadang memberi kesempatan untuk hadir di dalam majelis kebaikan, maka rugi orang ini. Kita sesaat aja duduk di sini memperingati maulid Nabi, ketimbang kita dikasih dunia dengan isi-isinya. Itu bagi orang yang berakal untuk kebahagiaannya nang abadi di akhirat. Ini kadang ngambil duit 1 juta tadi. Duit 1 juta kadang ngambil. Nah kalau ini ketinggalan, nah majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu. Nah makanya para guru itu datang ya, memenuhi undangan, memenuhi saruan, memenuhi kajian. Itu yang dipandang mereka itu bukan masalah hadiah orang ya. Yang mereka pandang itu adalah apa yang Allah janjikan, apa yang Allah akan berikan nantinya di akhirat yang abadi. Duduk dengan murid 1 jam ini lebih baik daripada seseorang itu diberi dunia dengan isi-isinya. 1 jam duduk dengan murid mengajarkan ilmu yang manfaat. 1 jam murid duduk dengan gurunya mendengarkan nasihat gurunya, itu lebih baik murid ini daripada diberi dunia dengan isi-isinya. Itu kalau di sisi Allah. Kalau di sisi manusia kadada
Kenapa? Kan ada malah seorang aja nukar minyak tulak ke pengajian, belum ongkosnya bertukar make up pupur, ada cocok ya ke pengajian kelihatan guru gincu kada bagus, pupur kada bagus, terus kaning kada baik, ada cocok kacamata pina buruk diganti. Ini misal harodong pina lusuh diganti anak. Jadi belum presiden mudanya seorang nang memodali presiden. Tapi ini kada abadi ibu setumat aja. Kain bisa hancur, tubuh bisa lapuk, kecantikan bisa usang. Semua anak akan habis. Nang kada sirna kecantikan pian kena di akhirat. Mana nanti kecantikan di akhirat? Kena kullu nafsin zaikatul maut. Setiap nang bernyawa itu pasti mati sebarataan. Kalau inya mati, maka babak baru kehidupan yang sebenarnya itu baru dimulai. Baru dimulai. Jadi hidup kita yang sebenarnya itu kayaknya udah kita mati. Nah, sebenarnya hidup kita itu ya hari ini, ya saat ini. Ya, yang dahulu itu, nah pengarnya kenangan aja. Esok tuh angan-angan, kada pasti, nang pasti dia saat ini. Maka apa yang bisa kuperbuat saat ini untuk bahagia akhirat itu orang yang zaki, itu orang yang cerdas. Jadi kita pikirkan esok apa kok ada aja kayak itu. Nah ada tuh hari ini apa yang bisa kulakukan, apa bisa yang kuperbuat untuk manfaat nantinya di akhirat untukku. Jadi hidup kita tuh ya saat ini yang kita dudukan ini tuh hidup kita. Kalau nampacang bulik tuh masih angan-angan. Siapa tahu kita belum sampai kali kita ke rumah, nyawa kita sudah diambil oleh malaikat itu. Tapi kalau kita tuna dalam majelis kebaikan kayak ini, hari ini juga, detik ini juga, malakal maut mengambil nyawa kita, sukarida. Kenapa? Karena di dalam majelis pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam majelis nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang syafaatnya kawan kita. Ibu sekalian dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita renungkan tadi Abu Lahab tadi kan. Nah, ini paman Nabi. Waktu kecil Nabi paman si binti gembira. Tapi ketika Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul, paman Nabi ini menjadi musuh lawan Nabi. Musuh bebuyutan. Ya tahukah kisah tragisnya Abu Lahab? Abu Lahab ini matinya bukan dipatak, tapi matinya di urung belatung. Matinya di urung belatung. Buruk awak. Nah, ini karena memusuhi Nabi. Tapi orang yang buruk awak ini cikal bakal dimasukkan Allah ke dalam neraka abada terus-terusan kada bakal waran. Ini tetap mendapatkan keringanan oleh Allah di dalam neraka karena pernah gembira dengan lahir. Nah ini yang paling penting pelajaran bagi kita. Jangan aku kayak Abu Lahab aja kan sekali-kali kan gembira imbahnya biar ada tahu-tahu lagi bah ini celaka ya celaka kita nangka ini tak perdaya dengan setan ngarannya. Nah kalau Abu Lahab aja dapat keringanan di neraka pada hari Senin, stop siksa neraka untuk Abu Lahab. Dijeri Abu Lahab keluar banyu dan Abu Lahab sendiri nang kau meminumnya, nang lainnya karena kawannya. Bininya Abu Lahab hendak minta pang banyu nang keluar di tangan piat. Kada kawa aja Abu Lahab ini banyu sagan aku aja. Allah telah menghususkan ini untuk aku karena aku pernah gembira bahari ikam mau ditahu-tahu. Gak malu ku bawa kalau untuk menghilangi anak keponakanku Bangaran Muhammad, anaknya Aminah, anaknya Rawa Abdullah. Pagi-pagi kan saibah datang ke rumah budak kita, budak bebinian kita tuh datang, Tuan, ya Tuan, ya Sayyidi, ya Sayyidati, ay pangululun, Tuan ulun laki, Tuan ulun bini, ulun nak mahabarkan habar gembira lawan pian. Nah,
Nama-namanya siapa? Aku. Kalau ikam lingkon-lingkon nah jadi kelambo. Nah, apa jawaban ikam? Lain anak kawan manakan ulun itu anak manakan pian. Getah di daun nah jawaban nulun mau pian sarang kalau nulun ampiam itu anak keponakan nulun. Anak manakan pian aja. Ini angkuhnya beginian. Angkuhnya nangaran Umi Jamil ini bininya Abu Lahab. Nah, sekarang aja Abu Lahab. Ikam ini nang siksa kada baambihan nih gitu dalam neraka. Nah, aku diikuti Tuhan keringanan di hari Senin. Ikam pangsa-pangsa hendak minta tolong. Ada kawa aja Abu Lahab nafsi-nafsi. Jadi jangan sedih ya. Laki pian kada ikut gembira dalam maulid Nabi. Kada papa, pahala kada bersamaan buat. Nah, anak pian kada ompat, kada apa-apa, pahala kada bersamaan. Sudah jua pian nalajari, sudah jua pian didik, sudah jua pian bawai, inya asik-asik aja, terserahnya. Karena di akhirat nafsi, baharap lawan kuitan kada kawa, anak baharap lawan kuitan kada kawa, kuitan baharap lawan anak kada kawa, bini baharap laki kada kawa, laki baharap bini kada kawa, sorang-sorang jua. Apa yang kita tanam kebaikan di dunia ini itu yang akan kita petik di akhirat. Nah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa aja yang diamalkan digawi oleh seseorang nang baik khair nang bagus yarahu kayaknya di akhiratnya akan melihat. Wa may ya'mal siapa ya'mal nang manggawi nah napa na digawinya keburukan syar kejahatan yarahu kayaknya di akhiratnya akan melihat juga. Ada di keburukan orang yang kita lihat kena ampun kita juga kebaikan yang kita gawi itu yang kita lihat keburukan yang kita gawi itu juga yang kita lihat. Kalau ini nyata kebaikan ngarannya. Makanya juru ulama baca maulid itu bersalawat ning itu walaupun ikam ria ikam tetap diberi pahala. Kenapa bisa demikian? Amun bersedekah jangan coba-coba. Nah, baca Quran jangan coba-coba. Nah, yang lain amal-amal jangan coba-coba. Bisa aja hilang hangus pahalanya nol kada ada apa-apa. Tapi kalau pemaulidan, insya Allah diberi pahala walaupun pian tulaknya dalam keadaan ujub, tulaknya dalam keadaan ria, tulaknya dalam keadaan sum'ah. Nah, hendak minta dengar orang, suara pemaulidan yang didengar orang, sesupannya didengar guru, suara pina. Itu misal, lah misal. Nah, atau anak oh itu nah ada nah diunting ada kan, nah di K7 ada, nah B-nya di K7 ini senang mendengar makin himo. Nah biasanya beginian kan, suaranya bagus, ada lagi yang di kaping ini, atau lagi yang ada beginian di kaping ini, wah, wah, lagu bilang aja, guru kan bisa mengaji balagu, wah beginian gitu, tutup. Karena ada yang dikatuju biar aja nak kerja kah, nak murah kah, nak jadi sambur kah, nak jadi tadung kah, kan murah, boleh murah, ular mau, nah kayak murah tuh, ular murah itu pilihnya ada manusia, ngak, dia kepalanya melarak, kayak sendok, itu murah, ular mau, ular nah hendak bahagak di hadapan orang. Nah, tapi bila disakiti, mama, toh, itu orang ria. Nah, bila disakiti, mantamnya. Tapi bilanya didendangkan, begalnya. Nah, aja. Ditiupakan nananya kalau ular. Nah, jadinya. Itu murah, ular murah. Nah, ada lagi yang sarap bahirang, ngarannya ular tadung. Nah, ada lagi yang tagana menumbuk, ngarannya ular sawah. Nah, hendak ular nang apa kan orang murah tuh ria pemulitan ria aja pada pernah bersih hatinya kenapa dia bilang aku kada nyaman gitu pada pemulitan
dilihat si anu jadi akan memolitan karena dia nyala supaya nyaman dilihat si anu aku yang ada nyaman yang ada memolitan kini didengar orang sekampungan pamalar bener aja itu dia galang on aja memolitan kada aja jadi akon memolitan di situ motor 2-3 buah aja sawit berpuluh-puluh hektar supan kita bapak aing mau kada bermaulitan yatuk diberi pahala aja kan pada anak dia tulang nah supaya orang kada menyambat tadi dikata aku tadi sampai orang sugih warak yang motor aja banyak mulik kada oh ya supan didengar orang kayak ini nih kan sumah nah adanya supan juga gorong mau berdipa-dipa sebelah kanan hanya 3 on sebelah kiri 4 on digulu 5 kilo ambil berjalan di sini 5 kilo digulu pingkat batu docing digantung sini 5 kilo menyamankan digulu supan di sini aku kelihatan orang sekampungan orang memadahkan kita nih paling banyaknya berisi amas paling banyak kita nih besi amas maka aku bilang ke pengantin bagi aku bawa kalung nang 5 kilo jadi di berjalan bersalaman tuh mau guru ada juga kan kayak itu kisah sarah guru ini kisah apa baik itu guru padakan speaker nang di gulu 5 kilo itu kan itu menandanya berlebihan ngarannya lah ini kadang yang berlebihan kadang akan wajar-wajar aja di gulu misalnya 0,5 kilo kan ngomong kalung keroncong galang keroncong juga begitu galang keroncong ada bila keroncong itu ada biar bila berjalan ke pasar tunggi kerincing aja lalu di ngarani galang keron ada lagi yang pina ganas galang itu ngarannya galang belitung itu bro kayak apa nggak belitung kalinya galangnya kayak rantai bersulang sali kayak rantai kapal itu ada lagi ini galang anu ngarannya galang kalimuto kayak jangkar bentuknya buahnya kayak jangkar galang anunya tuh galang belitung tapi buahnya kayak jangkar buahnya itu aja setengah on minta kait iwak itu kada bela pasar lagi nih supan aku bapak yang ada bermaulitan nah di tangannya nah keroncong aja nah sudah 2 on ini belitung di sini nah 3 on di kalung ini tuh sudah batu dacing nah kayak batu dacing sudah nah ada nang 0,5 kilo buahnya tak buahnya ini mulai ke 1/2 on on nah 2 on 0,5 kilo 11 kilo kanan kiri nah 2 hitam biar 1/2 on on 2 on 0,5 kilo di tengahnya betul 1 kilo sebelah sini pulang on bergantung kayak ini nah tali kayak ini nah 1/2 on 2 on 0,5 kilo di tengahnya liung tennya nih batu daging nang sekilo sebelah sini pulang mulai arah rantaiannya 1/2 on 2 on 0,5 kilo ya sekilo ada 2,5 kilo ini di sini ya tuh sini aku di sini kada kawa kada bermaulitan supan usaha laki supan siapa supan lawan Rasulullah di sini jawaban dan kayak supan lawan Rasul kita ini bisa sawit puluhan hektar mulai sawit larang sampai sawit murah getah kita puluhan hektar motor kita berisi kendaraan kita berisi rumah gana maulitan kada supan aku udah nang bini itu bagus benar mengatakan benar masalah akhirat nang abadi gitu. Supan aku apanya kita kendaraan silih berganti munyak makan nio nukar nang hanyar pulang munyak nang hanyar nang baru pulang munyak nang pakai minyak pakai cis listrik pulang tuh mau itu tuh
kan keminyakan lagi baju cok listrik berjalan gitu minyak habis tinggal di padang sabar. Sudah kita dicukup isi pada supan aku pak mau kada bermaulita semalam siapa ngujur kita duit kan bersamaan dengan orang merugikan orang kada kabun-kabun kita muter-muter kita kendaraan-kendaraan kita sama-sama sikap apa disepanakan aku supan lawan Rasulullah aku makhluk kina mbak lawan Rasulullah kayak apa kina di akhirat minta syafaat ya Rasulullah isfa'lana ya Rasulullah syafaati kami ya Rasulullah minta diberi kesugihan oleh Allah tapi kamu kada ingat lawan aku nah kada senang dengan maulid aku kada gembira dengan Allah mewujudkan aku aku nang menyampaikan kebaikan mengajarkan agama mendidik kalian untuk dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pikirkan. Kita ini mengenal Allah kada kawa kecuali sababnya Rasulullah diutus oleh Allah. Kawali diutus Nabi mung kada dilahirakan. Lalu Nabi dilahirakan oleh Allah ke dunia. Nabi malajari lawan di kita. Siapa nang kita sembah sebenarnya? Yaitu Allah. Kita kau beragama Islam, kita dapat beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, dapat sembahyang, dapat puasa, dapat berzakat, dapat berhaji, dapat berumrah, dapat melakukan ibadah amal-amal saleh lainnya. Datang di mana kita tahu. Ayo, ada le manusia itu nang lahir dalam keadaan langsung pintar. Kada ada. Semuanya berproses. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Wal barakah bil khidmah. Barakat hidup itu dapat dengan engkau berkhidmah. Lawan siapa pertama berkhidmah? Lawan Allah dahulu buai. Imbah itu berkhidmah lawan siapa pulang? Lawan Rasulullah buai. Imbah itu lawan siapa pulang berkhidmah? Lawan guru buai. Karena pian gak tahu apa-apa mau kada guru mengajari ya maka bertangga khidmah kita. Kalau pian tuh berkhidmah lawan guru hakikatnya tuh pian berkhidmah lawan Rasulullah. Kalau pian berkhidmah lawan guru tuh hakikatnya pian tuh berkhidmah lawan Allah. Lawan siapa lagi berkhidmah? Lawan ibu bapamu. Oh kenapa guru berdahulu ibu bapak tadi. Ibu bapakmu tuh asbab fisikis ikam ada ke dunia. Asbab awak kita nih ada di dunia. Ungganal gadang aja. Kada tahu lawan Tuhan apa artinya? Awak bungas. Lah, awak bungas. Warna. Nina menggenai ini apa? Uma bapak kita. Tapi nang mengajari ilmu, mengenalkan kita lawan Allah, mengenalkan kita lawan Rasulullah, mengenalkan kita agama Islam, mengenalkan kita baik buruk, halal, haram. Itu siapa ya? Guru. Maka manusia itu punya martabat dikarenakan ada pelajaran guru, ada pendidikan guru. Maka gurumu itu lebih aula. Suhuai Nabi madahkan abuka salasun, bapakmu itu 3. Pertama bapakmu alladzi yuliduka, bapakmu nang melahirkanmu. Nang kedua abuka alladzi uzawwiju banatu ilaika, yang mana bapak itu menikahkan putra atau putrinya lawan engkau. Ngarannya bapak mertua, ibu mertua. Dan ketiga nang salisnya apa? Nang ketiga abuka alladzi yu'al limuka, bapakmu yang mengajarkanmu tentang baik dan buruk, halal dan haram, boleh dan tidak. Maka ujar Nabi wasalis, nang ketiga abahmu ini abdalu, lebih abdal dari nang 2 ini. Nah, maka orang berkhidmah lawan guru itu diberikan kemudahan berkat dalam hidupnya. Orang ini akan berberkat hidup bila ia berkhidmah lawan gurunya. Nah, ya berkhidmah lawan kuitan. Jadi lawan guru sami'na wa ata'na,
lawan kuitan apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bila lawan kuitan itu bapandir nang lamah lembut. Wala tanharhuma, jangan ikam mahardik orang tua. Bapak, abah, mama, kada boleh nangka ini. Siapa nama ajar ini? Allah. Siapa nama nyampaikan ini? Rasulullah. Siapa nama ajarkan ini? Guru kita. Itu tah. Jangan tidak kita kada tahu. Sembrono kita mengiau kuitan. Pak, mulai tanah sudah kuriak-kuriak. Mama, abah, ini kada beritika. Nama ajari itika itu adalah guru. Makanya Nabi diutus, innama bu'istu lil muallim, aku diutus untuk menjadi pengajar. Nabi itu diutus jadi pengajar, pendidik. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah nak mengajari aku adab, maka Allah akan Allah baguskan adabku. Jadi nama ajari Nabi adab itu adalah Allah, maka Allah baguskan adabku. Sekarang kita dapat beradab, siapa yang ngajari kita beradab? Orang tua kita. Siapa ngajar kita beradab? Guru kita. Maka guru ya orang tua ini lebih utama. Ya akan ada Allah. Ya jadi kuitan, ya jadi pengajar, pendidik. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Karena orang memperingati Maulid Nabi itu adalah mengingat akan kehidupan Nabi dan mencontoh akan akhlakul karimahnya Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Nabi bersabda, ujar Nabi, la yadkhulul jannah bukan. Kada masuk surga. Nang mana aja orangnya ini? Biar bungas orangnya, penyembahyang orangnya, ngahafal Quran orangnya, katujuh berzikir orangnya, katujuh puasa. Hari Senin Kamis lagi puasa Nabi Daud nang nya umpati. Nah, hari ini puasa, isok kada, isoknya puasa, isoknya kada. Puasa Nabi Daud ngarannya. Lah, orang ini pamuasa banar, panyambahyang banar, becatik dehinya, saking rancaknya karena gintas, tak karena gintas pasahapan, sujud lawas benar sujud pula. Ahli ibadah nih orang nih, ahli sembahyang, ahli Quran hafal. Tapi Quran di rongganya aja, kada di sininya. Kan Siti Aisyah pernah ditanya, ya Ummana Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Ujar Siti Aisyah, apakah hikam pernah baca Quran? Iki mana Aisyah, belum bisa baca Quran. Khuluquhu Quran. Isi Al-Quran itulah akhlaknya Nabi. Sekali lagi, jadi isi Al-Quran itu akhlak Nabi. Kalau dia mau tanya akhlak Nabi, ujar Siti Aisyah, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Ini misalnya orang ini ahli Quran, ahli zikir. Nah, orang nih. Nah, tapi ya Nabi kan la yadkhulul jannah, siapa aja orangnya lalakian bebinian kah? Salehah kah? Saleh kah? Bagus banget gawiannya. Ahli ibadah tadi, ahli puasa, ahli Quran, ahli sedekah. Tapi akhlaknya kada baik. Ini kada masuk surga. La yadkhulul jannah, ujar Nabi, kada akan masuk surga siapapun dari umatku illa hasanul akhlak, kecuali orang itu akhlaknya baik. Jadi biar katuju beribadah mun akhlak kada baik kada masuk surga. Penyedekah orangnya akhlak kada baik kada masuk surga. Penyembahyang orangnya akhlak kada baik kada masuk surga. Haji berpuluh-puluh kali, umrah beratus-ratus kali, akhlak kada baik kada masuk surga. Napa nangan akhlak baik? Kada merendahkan orang lain. Kalau nya ahli Qurannya kada merendahkan orang yang kada bisa baca Quran. Kalau nya ahli puasanya kada merendahkan orang yang kada pandai berpuasa. Kalau nya ahli sedekahnya kada merendahkan orang yang kada tapi bersedekah.
ia muliakan. Kenapa? Karena Tuhan maulahakan kita itu masing-masing punya hikmah, masing-masing punya ketetapan. Jadi apa yang kita pinta itu kadang pasti Allah kabulkan dengan sesuai apa yang kita pinta, tapi bisa Allah gantikan dengan yang lain. Coba mau biar minta lah. Misalnya murid guru Hendra minta duit, ya Allah beri ulun duit 10 miliar. Begitu ujar Ustaz Lutfi pulang, ya Allah beri ulun duit 100 miliar. Diberi duit 100 miliar. Lalu Ustaz Miftah pulang pada, ya Allah beri ulun duit 200 miliar. Tak banyak lagi. Nah, lalu pian pulang, nah bini Arif kenapa kawinan, ya Allah beri ulun duit misalnya 2 miliar misalnya telah ulun nama kawinan kayak wadah guru jua. Nyaman ulun juga jadi raja, jadi raja. Bunga segala barangkali mau minta nih misalnya nak ini adalah lah minta nak ini andai itu nala dikabulakan terus apa nih kita pinta nih umat kada stabil hidup di dunia ini. Sugi berdasarkan Ustadz Hendra Sugi ulun gure awal kada lagi pian. Kenapa? Awal kebanyakan duit. Ujar Ustadz Miftah ulun kada lagi gure menyutingakan pian. Kebanyakan duit dah. Banyak pada guru duitnya. Ujar Ustadz Lutfi ulun kada lagi gure ngobatin pian. Kebanyakan duit. Nah, kalau ujar nang bisi sawit pulang duduk sakan sawit ke aku gan duit ni kada terpakai ya kemana gunakan. Maaf kami lupa menduduk sawit. Ayo. Nah, lalu pulang pahumaan kada ada nawang gawinya. Sugi beritaan. Adil kada Tuhan tu mulakan. Nang kita pinta tu kada mesti kabul apa nang kita kehendaki itu, tapi Allah mengabulkan dengan wujud bentuk lain. Dia minta duit 100 juta. Biar duitnya kada dapat bini Arif 100 juta, cuma beres ada yang memberi banyu prok, ada yang memberi itu sapi ada yang memberi sasambalan bawang ada yang kurangkan 3 karo. Sasambalan tuh ada yang memberi kumpur gas ada yang memberi kagas-gasnya ada yang memberi modal wadah aja. Manhapunnya pian duit banyak wadahnya kada ada. Mun hendak teh duit waduh wadahnya jual aja ya itu kita nenek. Jadi kita tuh ya Allah mudahkan ini ya Allah ulun hendak benar balaki ustaz juga. Misalnya hendak benar ulun juga minantu ustaz. Ya Allah jadi akan laki ustaz ulun atau minantu ustaz berdoa kada sekalinya dapat nang mendekati dengan nang bakadam lawan guru sama aja juga nang membawakan guru sajin kasana kasini balaki juga laki kadam tak mirip-mirip parak-parak lawan tak pahwelah dah emang ustaznya kan aku dibagi-bagi sekong tumpang si dinampun bini si dintupang si dintup ada kawan cukup memandang aja nah orang dia milik kada kawan gitu tapi sudah cinta cinta sayang kita karena Allah. Guru menyayangi murid karena Allah, murid menyayangi guru karena Allah. Paham baik kalau kita sudah. Nah, jadi inti kita memperingati Maulid Nabi Muhammad ini agar kita dapat mencontoh akhlak yang baik lawan Nabi. Apa-apa yang baik lawan Nabi itu kita umpat. Ujar Nabi kadang masuk surga. Walaupun orang itu ahli ibadah, illa bihasanul kecuali akhlaknya baik. Jadi kadang menjamin amal saleh itu membuat seseorang masuk surga, tapi yang membuat orang masuk surga itu adalah akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada sore hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmatnya, melimpahkan barakahnya lawan kita barakan. Barakat baginda Nabi Muhammad SAW kita dijadikan oleh Allah
sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dapat menteladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bermasyarakat kita, dalam berbangsa kita, dan dalam bersosialisasi kita. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di dalam majelis memperingati maulidnya Nabi engkau Muhammad SAW. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada engkau berkah Nabi engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi engkau Muhammad, berkah para wali-wali engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya